Halo rekan pajak, kembali lagi bersama dengan saya Simon Manik dari Halim Santoso dalam sesi bijak atau bicara pajak. Pada kesempatan ini, saya ingin melanjutkan pemaparan terkait perdagangan melalui sistem elektronik atau istilah lain PMSE yang secara khusus membahas tentang kriteria tertentu bagi pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE berdasarkan Per 12 tahun 2020. Akan tetapi, sebelum melanjutkan pembahasan, saya mengajak untuk setiap dari rekan untuk klik subscribe, like, dan share channel kami. Sebagaimana kita ketahui bahwa objek dari pemungutan PPN PMSE adalah pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE. Dan atas pemungutannya, untuk kewajiban pemungutan, penyetoran, maupun pelaporan dilakukan oleh pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Dalam penunjukannya dilakukan dengan menerbitkan Cap Dirjen dan mulai berlaku sejak awal bulan berikutnya setelah tanggal penetapan Cap Dirjen diterbitkan. Dan juga terdapat beberapa batasan kriteria tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pelaku usaha PMSE, yakni yang pertama, nilai transaksi di Indonesia melebihi 600 juta rupiah dalam 1 tahun atau 50 juta rupiah dalam 1 bulan. Atau yang kedua, jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 pengakses dalam 1 tahun atau 1.000 pengakses dalam 1 bulan. Bagi pelaku usaha PMSE yang belum ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE tetapi memilih untuk ditunjuk, dapat menyampaikan pemberitahuan kepada DJP untuk dipertimbangkan dapat menunjuk pelaku usaha PMSE tersebut sebagai pemungut PPN PMSE. Dirjen Pajak juga dapat mencabut penunjukan pemungut PPN PMSE apabila pelaku usaha PMSE tidak memenuhi batasan kriteria tertentu. Dan bagi pemungut PPN PMSE diberikan nomor identitas perpajakan sebagai sarana administrasi perpajakan, dan bersamaan itu juga diterbitkan SKT atau surat keterangan terdaftar dan kartu nomor identitas perpajakan. Pemungut PPN PMSE juga wajib melakukan aktivasi akun dan pemutakhiran data secara online melalui aplikasi atau sistem yang ditentukan dan atau disediakan oleh DJP, yaitu portal khusus untuk PMSE, paling lama sebelum penunjukan sebagai pemungut PPN PMSE mulai berlaku. Dan jika pemungut PPN telah melakukan aktivasi akun, maka dapat menggunakan portal PMSE tersebut untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sebagai pemungut PPN PMSE. Dalam hal pemungutan PPN PMSE, tarif daripada PPN PMSE adalah 10% dari dasar pengenaan pajak, yang dimana dasar pengenaan pajak itu sendiri ialah sebesar nilai berupa uang yang dibayar oleh pembeli, tidak termasuk PPN yang dipungut. Dan saat pemungutannya terjadi saat pembayaran oleh pembeli. Mengenai perlakuan pemungutan PPN PMSE untuk transaksi yang dilakukan oleh penjual yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE, maka dapat memungut secara langsung kepada pembeli. Dan PPN yang dipungut wajib disetorkan dan dilaporkan oleh penjual tersebut. Akan tetapi, jika transaksi yang dilakukan melalui PPMSE, maka kewajiban pemungutan PPN tersebut dapat dilakukan oleh penjual atau PPMSE yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE dan dengan menerbitkan commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya. Dan dalam hal transaksi tersebut tidak dipungut, maka pembeli dalam hal ini dapat memungut, menyetorkan dan melaporkan sendiri sesuai dengan ketentuan di pasal 3A Undang-Undang PPN. Dalam hal pembeli adalah PKP yang bermaksud untuk mengkreditkan PPN yang dibayar sesuai dengan nilai yang tercantum dalam bukti pungut PPN, maka pembeli harus memberitahukan keterangan berupa nama dan NPWP kepada pemungut PPN PMSE guna dicantumkan dalam bukti pungut PPN.
Lalu apabila dalam bukti pungut PPN belum dapat mencantumkan nama dan NPWP atau alamat ponsel atau email, maka bukti pungut tersebut tetap dapat diakui sebagai dokumen yang kedudukannya dipersamakan sebagai faktur pajak sepanjang membuktikan dengan dokumen bahwa akun pembeli terdapat nama dan NPWP pembeli atau alamat email yang terdaftar pada administrasi DJP. Disampaikan juga bahwa PPN yang tercantum dalam bukti pungut PPN merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP pembeli sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Berkenaan dengan penyetoran, pemungut PPN PMSE wajib menyetorkan PPN yang dipungut untuk setiap masa pajak paling lambat diterima oleh bank atau pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan penyetoran PPN yang dipungut dilakukan dengan menggunakan kode billing DJP baik secara elektronik ke kas negara melalui bank atau pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya di Indonesia dan atau melalui cara lain yang ditentukan atau disediakan oleh DJP. Penyetoran juga dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, atau mata uang asing lainnya yang ditetapkan oleh DJP. Penggunaan mata uang penyetoran PPN sesuai mata uang yang dipilih oleh pemungut PPN PMSE dalam portal PMSE. Penyetoran diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal setor yang tertera pada bukti penerimaan negara atau BPN. Dalam hal masih terdapat PPN yang telah dipungut oleh pelaku usaha PMSE yang telah dicabut penunjukannya sebagai pemungut PPN PMSE tetapi belum disetorkan, maka PPN yang telah dipungut tersebut wajib untuk tetap disetorkan ke kas negara. Berkenaan dengan pelaporan, pemungut PPN PMSE wajib melaporkan PPN yang telah dipungut dan telah disetor secara triwulan untuk periode 3 masa pajak, paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir. Laporan ini pun diperlakukan sebagai surat pemberitahuan atau SPT masa PPN PMSE. Adapun periode triwulan terdiri dari yang pertama triwulan ke-1, yaitu masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Maret. Triwulan kedua, masa pajak April sampai dengan masa pajak Juni. Triwulan ketiga, masa pajak Juli sampai dengan masa pajak September. Dan yang terakhir, triwulan keempat, masa pajak Oktober sampai dengan masa pajak Desember. Laporan triwulan yang dibuat paling sedikit memuat jumlah pembeli, jumlah pembayaran, jumlah PPN yang dipungut, dan jumlah PPN yang telah disetor untuk setiap masa pajak. Kewajiban untuk melaporkan pemungutan PPN tetap berlaku saat jumlah PPN yang dipungut pada periode triwulan yang bersangkutan adalah nihil. Atas permintaan Dirjen Pajak, pemungut PPN PMSE wajib menyampaikan laporan rincian transaksi PPN yang dipungut untuk setiap periode atau 1 tahun kalender, yang selanjutnya disebut laporan tahunan PPN PMSE. Demikian ulasan yang dapat saya paparkan, semoga bermanfaat. Oh ya, bagi rekan-rekan yang ingin berdiskusi dengan kami terkait peraturan yang telah kami ulas, dapat menghubungi kami pada nomor yang tertera di bawah ini. Dan bagi rekan-rekan juga yang ingin mengusulkan aturan-aturan baru untuk dapat kami ulas kembali, dapat mengisi pada kolom komentar pada channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.